Yunus dan ikan besar. Pada zaman dahulu kala, di Israel ada seorang lelaki bernama Yunus. Suatu hari, Tuhan berfirman kepadanya untuk pergi ke Niniwe, suatu kota yang terbesar dan yang paling ramai di dunia pada saat itu. Yunus harus memperingatkan orang-orang di sana bahwa Tuhan mengetahui betapa berdosanya mereka. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Bukannya pergi ke Niniwe, ia malah melarikan diri menumpang sebuah kapal ke arah yang menjauhi Niniwe menuju ke suatu tempat yang disebut Tarsus. Tuhan lalu mengirimkan angin taufan dan badai ke lautan. Para awak kapal di atas kapal yang dinaiki Yunus menjadi ketakutan. Kalau-kalau kapal akan hancur dan tenggelam. Badai dan angin semakin bertambah besar dan kencang. Karena ketakutan, para awak kapal mulai berdoa kepada dewa-dewa mereka dan membuang semua barang-barang dari atas kapal untuk meringankan kapal. Tetapi tidak berhasil meredakan badai. Yunus satu-satunya penumpang di atas kapal yang tidak berdoa. Dia malahan sedang tidur di dek paling bawah dalam kapal. Nahkoda kapal datang menemuinya. "Hei, apa yang kau lakukan? Tidur? Ayo bangun! Berdoalah kepada Tuhanmu. Mungkin Tuhan akan mengasihani kita, sehingga kita tidak akan dibinasakan." Para awak kapal pun mulai menuduh Yunus sebagai penyebab kapal mereka diserang badai. Yunus memberitahu mereka bahwa memang dia lari dari perintah Tuhan. Mereka menanyakan, kalau begitu, apa yang harus mereka lakukan terhadapnya untuk meredakan badai tersebut? Jawab Yunus, "Angkatlah saya dan buang ke laut. Karena saya yakin badai ini terjadi karena kesalahan saya." Para awak kapal tidak ingin melemparkan Yunus ke laut. Lalu mereka mendayung sekuat tenaga untuk mengarahkan kapal ke arah daratan. Tetapi mereka tidak mampu. Hanya tinggal satu hal yang bisa mereka lakukan. Setelah berdoa memohon pengampunan, para awak kapal segera mengangkat Yunus ke atas dan membuangnya ke laut. Segera setelah Yunus lenyap ditelan gelombang, tiba-tiba lautan menjadi tenang dan badai berhenti. Dalam ketakutan dan takjub mereka memuji-muji Tuhan. Sementara itu si utusan Yunus yang tidak menaati perintah Tuhan mengalami sesuatu kejutan yang besar. Tak berdaya tenggelam di kedalaman lautan, Yunus sadar bahwa tidak ada yang dapat menolongnya lagi. Ia akan mati tenggelam. Tetapi Tuhan punya rencana-rencana lain untuknya. Tuhan sudah menyiapkan satu ikan besar untuk menelan Yunus. Ikan besar datang tepat pada waktunya. Dan dalam sekali sambaran, Yunus ditelan dan masuk ke dalam perut ikan itu. Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari. Dia memiliki banyak waktu untuk merenung dan berdoa. Setelah 3 hari, Yunus akhirnya berjanji untuk mematuhi perintah Tuhan. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar untuk memuntahkan Yunus di tepi pantai. Sekali lagi, Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe dan mengajarkan firman Tuhan. Kali ini Yunus patuh dan pergi ke Niniwe. Yunus sampai di kota Niniwe dan mengabarkan bahwa dalam 40 hari Niniwe akan ditaklukkan. Penduduk Niniwe percaya terhadap peringatan dari Tuhan. Mereka berpuasa dan mengenakan pakaian berkabung untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Bahkan raja mereka pun merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menanggalkan mahkotanya, mengenakan pakaian berkabung dan duduk dalam debu. Raja memerintahkan setiap orang untuk berbalik dari kekerasan dan dosa-dosa mereka dan berdoa kepada Tuhan akan mengampuni mereka. Tuhan benar-benar mengampuni mereka. Itulah hari yang paling menakjubkan dan penuh sukacita di Niniwe. Ketika orang-orang menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Kelihatannya Yunus tidak senang kalau Tuhan mengampuni penduduk Niniwe. Yunus menjadi begitu marah kepada Tuhan dan berkata, "Ambillah hidupku, sebab kematian lebih baik bagiku daripada kehidupan." Yunus duduk di luar kota sambil menunggu. Apa yang akan Tuhan lakukan kemudian? Tuhan sudah menyiapkan suatu tumbuhan dengan daun-daun yang besar. Tumbuhan tersebut bertumbuh sangat cepat dan meneduhkan Yunus dari terik matahari sepanjang hari. Keesokan harinya, pagi-pagi, Tuhan mengirimkan ulat yang memusnahkan tumbuhan tersebut.
Kemudian Tuhan mendatangkan angin kencang dan panas yang menghantam Yunus sehingga Yunus berpikir bahwa ia akan segera mati. Semua hal ini membuat Yunus semakin bertambah marah. Kemudian Tuhan berkata kepada Yunus, "Apakah engkau punya hak untuk marah? Engkau peduli dengan pohon anggur yang tidak kau tanam dan tidak kau tumbuhkan. Itu akan ada dalam semalam dan mati dalam semalam. Mengapa aku tidak boleh menunjukkan kemurahanku kepada Niniwe, kota yang besar dengan ribuan penduduknya?" Ini adalah cerita tentang Yunus dan bangsa Niniwe, sebuah kota yang begitu dikasihi Allah karena mereka mau berbalik dari dosa-dosa mereka dan memohon ampun. Jadi mulai sekarang, marilah kita belajar untuk